Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sulistiawati Dewi dari SMA Negeri 1 Parigi akan memaparkan mengenai permasalahan yang saya temukan dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Parigi, yaitu rendahnya nilai kognitif siswa pada materi pengukuran. Adapun solusi permasalahan yang dilakukan adalah dengan optimalisasi proses remedial melalui tes lisan untuk meningkatkan nilai kognitif siswa kelas 10 MIPA 4 pada materi pengukuran. Analisis permasalahan, sumber masalah saya peroleh dari data nilai ulangan harian bab 1 yaitu pengukuran. Identifikasi masalah, ternyata ditemukan rendahnya nilai kognitif siswa kelas 10 MIPA 4 pada materi pengukuran. Dampak dari masalahnya yaitu ketuntasan belajar siswa yang rendah dan tidak tercapainya indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Selanjutnya, identifikasi masalah yang saya ambil adalah pada kelas 10 MIPA 4, yaitu rendahnya nilai kognitif siswa kelas 10 MIPA 4 pada materi pengukuran. Adapun latar belakangnya, yang pertama, rendahnya literasi membaca, rendahnya literasi numerasi, dan yang ketiga, rendahnya motivasi belajar. Solusi pemecahan masalahnya yaitu optimalisasi proses remedial melalui tes lisan untuk meningkatkan nilai kognitif siswa kelas 10 MIPA 4 pada materi pengukuran. Adapun tahapan pemecahan masalah terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, analisis nilai ulangan harian kelas 10 MIPA 4 pada materi pengukuran. Yang kedua, pelaksanaan remedial dengan teknik tes lisan. Dan yang ketiga, pelaksanaan evaluasi hasil remedial. Yang pertama, analisis nilai ulangan harian. Berikut ini adalah grafik dari nilai ulangan harian pengukuran kelas 10 MIPA 4. Nilai rata-rata ulangan harian sebesar 50,14 dan hanya 23% siswa yang lulus KKM. KKM-nya sendiri yaitu 70. Kemudian dilaksanakan remedial dengan teknik tes lisan. Teknik tes lisan dianggap sebagai teknis yang cukup efektif digunakan untuk remedial. Mengapa? Karena teknik tes lisan dapat mengukur kemampuan siswa secara objektif. Adapun siswa dipanggil satu persatu mendekati meja guru, kemudian dilakukan tes lisan dengan soal yang variatif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jika siswa nilainya 50, maka akan berbeda dengan siswa yang mempunyai nilai 20. Siswa 50 hanya cukup mengerjakan 2 soal untuk menuntaskan KKM, sedangkan siswa yang nilainya 20 berarti harus menyelesaikan 5 soal. Begitupun dengan skor-skor yang lain disesuaikan dengan target KKM-nya 70. Setelah proses pelaksanaan, kemudian dilakukan evaluasi hasil remedial. 71% siswa lulus remedial dan hanya 6% yang belum lulus dikarenakan sakit saat pelaksanaan. Jadi belum lulus di sini karena tidak hadir. Tidak hadir karena alasan sakit. Adapun diagram yang dipaparkan adalah sebagai berikut. 6% siswa tidak lulus atau mungkin bisa dikatakan belum lulus karena belum mengikuti remedial. 23% lulus ulangan harian, lulus yang pertama, dan 71% siswa lulus remedial. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulannya, strategi remedial tes lisan mampu mengoptimalkan proses remedial yang berdampak pada pemahaman konsep siswa yang meningkat, dan sebanyak 94% siswa tuntas dalam ulangan harian pengukuran. 94 ini diperoleh dari siswa yang tuntas ulangan dan siswa yang tuntas remedial. Kemudian sarannya untuk program yang berkelanjutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guru diperlukan suatu inovasi-inovasi yang berkelanjutan untuk mengatasi suatu permasalahan guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.